Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Sepertinya kurang semangat nih. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat. Baik, Ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Sudah semangat semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Hore. Baiklah, sebelumnya, apakah anak-anak sekalian sudah hadir? Hadir, Bu, hadir semua. Hadir semua ya, Nak? Baguslah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Baik, kepada Nak Rida, boleh dipimpin doanya, Nak? Ya, baik, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu, mic-nya, Bu. Oh iya, Ibu nggak memperhatikan. Baiklah, terima kasih kepada Nak Rida yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mengetahui kita mau belajar apa hari ini? Boleh tunjuk tangan? Aduh. Drama, Bu. Ya, Bu, drama. Betul sekali, drama. Kita akan mempelajari tentang drama. Baik, Ibu share screen dulu ya, Nak. Ya, Bu. Sudah kelihatan, Nak, PPT-nya? Sudah, Bu. Baiklah, pada hari ini, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini mencakup kompetensi dasar 3.8 yang mengidentifikasikan alur cerita atau babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton, dan kompetensi dasar atau keterampilannya itu 4.18 mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Baik, Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton, mampu mengidentifikasikan unsur-unsur drama, dan yang terakhir itu dapat menampilkan salah satu tokoh drama yang dibaca maupun didengar. Selanjutnya itu, pengertian teks drama. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian teks drama, adakah di sini anak-anak yang mengetahui apa itu pengertian teks drama? Saya, Bu. Siapa yang bersuara itu ya, Nak? Yuni, Bu. Baiklah, kepada Nak Yuni. Ya, jadi drama adalah prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting ataupun dialog yang dipentaskan, Bu. Baiklah, betul sekali ya, Nak. Jadi, teks drama itu seperti yang telah teman kalian katakan bahwa drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting atau dialog yang telah dipentaskan. Selanjutnya itu, kepada anak-anak, adakah yang mengetahui ini drama apa? Coba. Kepada Nak Rida, apakah mengetahui ini salah satu contoh drama apa? Itu, Bu, gambar yang menceritakan tentang
Drama bawang putih dan bawang merah, Bu. Betul sekali. Memang pada gambar ini menceritakan tentang bawang putih dan bawang merah. Kepada Nak Rinda, apakah bisa dapat menceritakan kepada kita semua apa sinopsis dari bawang putih dan bawang merah tersebut? Bisa, Nak? Iya, bisa, Bu. Baik, Jadi Ibu dalam persilakan. Jadi dalam cerita bawang putih dan bawang merah itu pada zaman dahulu terdapat sebuah keluarga yang hidup bahagia bersama anak cantiknya bernama Bawang Putih. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena orang tua Bawang Putih meninggal dan akhirnya seorang janda bersama anaknya Bawang Merah. Ibu tiri dan kakak tirinya itu sering memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat. Sampai ketika Bawang Putih mencuci baju di sungai, tidak sengaja Bawang Putih menghanyutkan satu baju. Lalu ia mengejarnya dan sampailah Bawang Putih di rumah seorang nenek untuk mengambil bajunya. Sang nenek menyuruh Bawang Putih untuk membersihkan rumahnya. Bawang Putih itu pun melaksanakannya. Lalu setelah selesai membersihkan, sang nenek memberikan bajunya dan memberi bungkusan yang berisi emas. Bawang merah pun iri. Dia melakukan hal yang sama seperti Bawang Putih. Namun bawang merah mendapatkan bingkisan yang berisi ular dan ular itu pun mengejar bawang merah dan ibunya sampai keluar desa tempat bawang putih tinggal. Itu saja, Bu, cerita yang saya ketahui tentang bawang putih dan bawang merah. Baik, terima kasih kepada Nak Rida. Kepada teman-teman bisa beri tepuk tangan kepada Nak Rida. Baik, bagus sekali ya, Nak. Betul sekali yang telah teman kalian katakan tentang sinopsis dari bawang putih dan bawang merah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur drama. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu struktur dari drama, adakah di sini yang mengetahui tentang struktur drama? Saya, Bu. Baik, kepada Nak Yuni, Ibu persilakan. Jadi, adapun struktur drama, yang pertama itu orientasi yang berisi perkenalan dalam sebuah drama. Kemudian, Bu, yang kedua komplikasi atau bagian inti cerita berisi tentang puncaknya konflik atau klimaksnya sebuah konflik. Kemudian yang ketiga, Bu, ada resolusi berisi tentang akhir dari drama tersebut, Bu. Baiklah, betul sekali yang Nak Yuni katakan bahwa struktur drama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga itu resolusi. Dan seperti yang telah dikatakan teman kalian Yuni, bahwa orientasi berupa tentang perkenalan dalam sebuah drama. Yang kedua itu komplikasi, yang merupakan bagian tengah dan berisi tentang pengembangan sebuah konflik. Yang terakhir itu resolusi, berisi akhiran dari sebuah drama tersebut. Baiklah, di sini Ibu memberikan sebuah uji pemahaman tentang struktur drama. Nah, Ibu berikan waktu sekitar 1 menit ya, Nak, untuk menjawabnya. Baik, Bu. Baiklah, Nak. Baik, apakah sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Bu, Sudah ya. Jadi, untuk uji pemahaman ini, siapa yang dapat menjawabnya, Ibu beri nilai plus ya. saya, Bu, saya. Rida boleh? Iya, Bu, jawabannya A, Bu, orientasi. Boleh dibacakan, Nak, dari soal dramanya itu baru ke jawabannya, Nak. Cermati kutipan drama berikut ini. Maaf, buku ini harganya berapa, Bang? Buku yang mana? Buku yang ini, sambil memegang satu buku yang cukup tebal. Oh, ini harganya 89.000. Wah, mahal amat, Bang. Lalu drama tersebut tergolong dalam struktur bagian itu, Bu, orientasi yang bagian A. Baik, benar sekali ya. Boleh tepuk tangan? Baiklah, dari kutipan drama tersebut benar sekali bahwa itu adalah struktur bagian dalam orientasi. Mengapa dia
struktur orientasi, karena seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa orientasi merupakan sebuah perkenalan dalam drama. Terlihat dalam kutipan drama tersebut bahwa ceritanya dimulai dari pembeli yang ingin membelikan sebuah buku. Baiklah, sepertinya anak-anak sudah paham ya mengenai struktur drama tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan kita tentang unsur-unsur dalam drama. Nah, kepada Nak Yuni bisa dibacakan nomor 1 sampai nomor 2 ya, Nak? Baik, Bu. Jadi unsur dalam drama itu yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan juga suasana. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat itu menggambarkan tempat kejadian. Kemudian latar waktu menggambarkan waktu kejadian. Yang ketiga latar suasana atau budaya menggambarkan suasana ataupun budaya melatar belakangi kejadian. Adapun unsur yang kedua itu penokohan. Jadi tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu tokoh badut atau tokoh gagal, yang kedua tokoh idaman, yang ketiga tokoh statis, kemudian yang keempat tokoh yang berkembang. Itu, Bu. Baik, Bu. Baik, Nak. Terima kasih telah membacakan unsur-unsur bagian pertama sampai kedua. Selanjutnya itu bagian 3 sampai ke 5 bisa dibacakan, Nak Rida? Ya, baik, Bu. Lalu yang ketiga itu ada dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi 2 tuntutan. Yaitu yang pertama, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Lalu dialog yang diucapkan di atas drama itu kepada pembaca atau penontonnya. Itu, Bu. Baik, Nah, terima kasih kepada anak-anak yang telah membacakan tentang unsur-unsur dalam drama. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa unsur-unsur dalam drama terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu latar, yang kedua itu penokohan, yang ketiga itu dialog, yang keempat itu tema, dan yang kelima itu adalah pesan ataupun amanat. Sebelumnya suara Ibu masih terdengar, Nak? Terdengar, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini Ibu juga telah menampilkan sebuah soal tentang unsur-unsur dalam drama. Nanti siapa yang bisa menjawab, seperti tadi Ibu akan memberikan nilai plus dan Ibu akan menambahkan nilainya. Jadi Ibu berikan waktu 1 menit dalam menjawab soal tersebut. Baik, Bu. Baiklah, Nak, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, untuk soal berikut soal ini, siapa yang dapat menjawabnya? Boleh tunjuk tangan. Bu. Tadi siapa itu? Yuni, Bu. Yuni. Baiklah, kepada Nak Yuni, Ibu persilakan. Jadi dari kutipan drama tersebut, pertanyaannya latar kutipan tersebut adalah jawabannya Abu di gudang. Baik, betul sekali ya anak-anak. Bisa berikan tepuk tangan kepada Nak Yuni. Baiklah, untuk soal tersebut memang benar latarnya itu berada di gudang. Mengapa berada di gudang? Karena dalam kutipan drama tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa dalam sewaktu Timi, ruang menyimpan
ruang menyimpan perkakas bekas. Selanjutnya itu kan ada menceritakan tentang latarnya ataupun tempat dari teks drama tersebut. Baiklah, dari sini Ibu sepertinya anak-anak sekalian sudah mengetahui dan memahami tentang latar dan struktur dari drama tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Nanti tayangan video ini, Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja kepada anak didik tersebut, kepada anak-anak, dan yang akan dijawab secara pribadi. Disimak nanti videonya ya, Nak. Baik, Bu. Kedengaran, Nak? Terdengar, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ya, Nak. Dari dasar laut terdalam. Sekarang kau siap? Kau bisa memulai pedang. Kau tunggu. Jangan tersesat. Baik, kita masing-masing. Yang mematikan atau dimatikan. Maksudmu
yang ada itu nggak bisa dibuka. Nggak ada tutup lagi. Tidak, bukan. Kau seorang Algojo. Bagaimana kau bisa mengatakan aku sebagai orang yang ahli hukum, sedangkan aku tidak menyukai hukuman, terlebih dengan hukuman mati. Lalu, apa fungsi tiang gantungan ini? Dia tidak mengenai. Ada dalam diri saya selama 25 tahun. Baiklah anak-anak, sekian tampilan dari video yang Ibu paparkan. Selanjutnya itu, sebentar ya, biar saya share screen lagi. Nah, selanjutnya itu pada kegiatan 1, setelah Anda membaca maupun mendengarkan naskah drama yang telah Ibu tampilkan tadi, yang berjudul Bulan Bujur Sangkar, maka jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Jadi, ini dikerjakan secara individu ya anak-anak. Nanti nomor 1 bisa dimulai dari Nak Rida, nomor 2 itu Nak Yuni, nomor 3 itu Rida lagi, dan yang keempat itu Yuni, yang kelima itu berebut ya nak. Baiklah, Ibu akan berikan waktu sekitar 5 menit. 5 menit. Apakah sudah cukup nak? Sudah Bu, sudah cukup. Baiklah, Ibu berikan waktu dimulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, apakah sudah ada yang siap? Sudah Bu. Sudah siap semua? Nak Rida udah Bu. siap? Sudah ya? Baiklah, kita akan mulai. Baik, yang soal nomor 1 tadi yang menjawab itu adalah Nak Rida. Kepada Nak Rida, Ibu persilakan. Halo, boleh dengar suara Ibu? Oh iya, Mak Bu. Jadi analisis tema yang sesuai dalam teks drama tersebut, yaitu temanya bagaimana pemikiran orang masa kini yang hanya memikirkan logika tanpa melihat realita yang terjadi. Itu Bu temanya, Bu. Baiklah, betul sekali ya nak. Di mana tema dari video yang telah Ibu tayangkan tadi adalah bagaimana pemikiran orang masa kini yang hanya memikirkan logika tanpa melihat realita yang terjadi. Baiklah, yang nomor kedua kepada Nak Yuni, Ibu persilakan. Yang kedua yang menjadi orientasi dalam drama tersebut adalah dimulai ketika ada laki-laki tua yang sedang sibuk menyiapkan tiang gantungan. Tiba-tiba seorang pemuda datang.
Awalnya mereka bertikai dalam sebuah percakapan, tetapi pertikaian itu tidak berlangsung lama. Di ujung percakapan, akhirnya pemuda itu pergi meninggalkan si orang tua, dan cerita berlanjut dengan datangnya tokoh ketiga, yaitu perempuan yang mencari kekasihnya. Itu, Bu. Baiklah, betul sekali. Di mana yang menjadi orientasi dalam video yang telah Ibu tayangkan tadi yang berjudul Bulan Bujur Sangkar, bahwa pengenalan dalam cerita tersebut dimulai ketika laki-laki tua yang sedang sibuk menyiapkan tiang gantungan yang tiba-tiba seorang pemuda datang. Dan seperti yang sudah dijelaskan teman kalian tadi, dan betul ya Nak, yang ketiga itu dilanjut kepada Nak Rida. Ibu persilakan. Ya Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu analisislah apa yang menjadi konflik dalam drama tersebut. Jadi Bu, konflik atau permasalahan awal yang muncul dalam cerita ini dimulai ketika seorang pria datang menemui lelaki tua dan menuduh lelaki tua sebagai mata-mata. Nah, dari situlah terjadi perdebatan panjang antara tokoh pemuda dan laki-laki tua yang mengenai kehidupan. Lalu adapun puncak konfliknya ketika laki-laki tua jatuh hati pada si perempuan. Tetapi tokoh perempuan kecewa terhadap laki-laki tua karena pria yang tergantung itu adalah tunangannya yang selama ini ia cari. Kekecewaan itu dilampiaskan dengan menuduh laki-laki tua itu sebagai pembunuhnya. Itu Bu konfliknya. Baiklah, Nak, betul sekali juga ya, di mana konflik dari drama tersebut dimulai dari ketika seorang pria datang menemui lelaki tua dan menuduh lelaki tua sebagai mata-mata. Dan seperti yang sudah dijelaskan teman kalian teman kalian tadi. Baiklah, soal nomor 4 kepada Nak Yuni, Ibu persilakan. Ya, baik Bu, soal nomor 4 yang menjadi reorientasi dalam drama tersebut adalah akhir cerita itu diakhiri dengan kematian para tokoh utama yang membuat penonton membingungkan. Kemudian adanya laki-laki tua yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena menganggap tugasnya di dunia ini sudah selesai dan ia pun mati bunuh diri. Sebelum itu ternyata si perempuan menghabisi nyawanya terlebih dahulu setelah ia melihat tunangannya mati tergantung di tiang yang dibuat oleh laki-laki tua. Tubuh. Baiklah, Nak. Betul sekali ya apa yang telah Nak Yuni katakan, di mana reorientasinya dimulai dari kematian para tokoh utama yang dibuat membingungkan seperti juga yang telah dijelaskan Nak Yuni tadi. Sebelumnya, apakah suara Ibu masih terdengar dengan jelas, Nak? Soalnya di sini lagi hujan deras. Dengar Bu. Masih ya, baguslah. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Baiklah, kepada Nak Yuni, Ibu persilakan. Yang terakhir yaitu yang menjadi tokoh atau penokohan dan alur dalam drama tersebut adalah yang pertama itu kita mulai dari alur. Alur yang terdapat pada naskah drama tadi adalah alur maju. Ceritanya menceritakan kisah dari awal sampai akhir tanpa kembali ke masa sebelumnya. Kemudian adapun tokoh atau penokohan yang terdapat pada naskah drama ini, yang pertama itu orang tua sebagai tokoh utama yang digambarkan dengan keputusasaan dan ketidakberdayaannya menjalani kehidupannya sehingga orang tua itu berniat untuk bunuh diri. Kemudian tokoh yang kedua yaitu tokoh perempuan adalah pemeran utama kedua setelah kakek. Perempuan ini mencari suaminya yang sudah lama tidak kembali. Dia berusaha dengan penuh kesabaran mencari suaminya yang ternyata diketahui sudah dibunuh oleh tokoh orang tua. Seperti itu, Bu.
Baiklah, betul sekali ya Nak, di mana dalam cerita tersebut seperti yang telah Nak Yuni katakan bahwa alurnya itu alur maju, dan penokohannya seperti yang telah Nak Yuni katakan tadi, bahwa tokohnya itu yang pertama itu ada orang tua. Orang tua tersebut digambarkan memiliki keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam menjalani hidupnya. Selanjutnya itu tokoh perempuan, di mana tokoh perempuan itu setelah kakek itu, perempuan ini mencari suaminya yang sudah lama tidak kembali, dan ia berusaha dengan penuh kesabaran mencari suaminya yang ternyata diketahui sudah dibunuh oleh orang tua yang sudah disebutkan tadi. Baiklah, dari kelima soal ini jawaban anak-anak semua sudah betul ya, berarti anak-anak sudah dapat mengetahui maupun memahami tentang struktur maupun latar dari sebuah drama. Bisa berikan tepuk tangan kepada kita semua? Baiklah. Kegiatan selanjutnya itu, pada kegiatan 2, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok pertama itu Nak Rida ya, dan yang kelompok kedua itu Nak Yuni. Baiklah, seperti yang telah Ibu share, di mana kita dituntut untuk mempertunjuk salah satu tokoh dalam drama yang telah pernah dibaca atau pun ditonton. Nah, pada kegiatan ini, anak-anak akan memerankan salah satu tokoh drama dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Jadi, setiap perwakilan kelompok memilih salah satu tokoh yang akan diperankan nantinya. Baiklah, apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, Nak. Ibu berikan waktu 10 menit untuk anak-anak agar dapat menghafalkan ataupun memerankan dari tokoh tersebut. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, sudah 10 menit ya. Apakah perwakilan kelompok sudah siap untuk memerankan salah satu tokoh dalam drama yang sudah Ibu katakan tadi? Sudah, Bu. Baiklah, sebelumnya dari kelompok 1 nih. Siapa yang jadi perwakilan kelompoknya? Saya, Bu, jadi bawang putih. Baiklah, untuk kelompok 2, siapa yang menjadi perwakilannya dan peran apa? Saya Yuni sebagai bawang merah. Oh, baiklah. Jadi, baiklah, seperti yang telah anak-anak katakan, bahwa kelompok 1 itu menjadi bawang putih, dan kelompok 2 itu menjadi bawang merah. Jadi, Ibu berikan waktu kepada anak-anak dalam memerankan salah satu tokoh drama bawang putih dan bawang merah. Baik, Bu. Akan saya mulai. Karena peran saya sebagai bawang merah, jadi akan saya mulai. Putih, Ya, merah, ada apa?
Kamu dari mana saja sih? Dari tadi saya teriak-teriak. Emang nggak kedengaran apa? Maaf, Mera. Tadi saya sedang mencuci baju. Alah, alasan saja kamu ini. Tidak, Mera. Memang benar saya tidak mendengar teriakan kamu. Ya berarti kamu budek. Sana ke THT. Ayo, ada apa itu, Rida? Kenapa ketawa ini? Aku malu-malu, Bu, sebagai Bang Putih. Ayo nak, jangan malu. Rida, halo nak Rida, masih di ruang Zoom? Iya, Bu. Baiklah, Baik. bisa dilanjutkan nak? Saya ulangi aja ya, Bu. Boleh nak, boleh. Ya dari yang... Ya berarti kamu budek. Sana ke THT. Tidak mau, saya tidak mau diberi harapan palsu. Itu PHP goblok, bukan THT. Itu Bu, dramanya Bu. Baiklah, bagus sekali ya peran perwakilan setiap kelompok yang telah memerankan tentang bawang putih dan bawang merah. Bisa beri tepuk tangan kepada kita semua? Baiklah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak sekalian sudah mengerti tentang struktur maupun unsur dari drama, dan anak-anak sekalian sudah dapat memerankan salah satu drama yang sudah dibaca maupun sudah ditonton. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyimpulkan pembelajaran kita terlebih dahulu. Baiklah, kepada anak-anak, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baiklah, kepada Nak Yuni, Ibu persilahkan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dari pembelajaran kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasannya drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Kemudian drama memiliki struktur, yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan ketiga solusi. Adapun orientasi menentukan aksi dalam waktu dan tempat, kemudian komplikasi mengembangkan konflik, resolusi muncul secara logis, yang telah mendahului di dalam komplikasi. Kemudian dalam drama juga ada unsur-unsurnya, yaitu latar, penokohan, dialog, tema, dan pesan atau amanat. Sekian Bu dari saya. Baiklah, betul sekali ya simpulan dari Nak Yuni. Sekali lagi bisa berikan aplaus kepada teman kita yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu sangat senang sekali ya pada hari ini bahwa anak-anak semua antusias dalam pembelajaran kita pada hari ini, serta dapat memahami apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa kepada Nak Yuni. Bisa pimpin doanya, Nak? Baiklah, kepada Ibu dan teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Nak Yuni yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Akhir kata, Ibu katakan sekian dan terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, Ibu mengatakan bahwa Ibu sangat senang pada hari ini di mana anak-anak sekalian antusias sekali dalam pembelajaran dan cepat memahami pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang teks drama. Baiklah,
Ibu akhiri dengan selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Ibu leave dari Zoom ya. Ya, Bu.